Astaghfirullah. Nikmat di atas sunnah Rasul dan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat di pagi hari ini kita bisa bertolabul ilmi di radio yang kita cintai ini, Radio Hang FM. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati, mata dan telinga kita agar mudah mendapatkan hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita demi keberkahan majlis di pagi hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, tema di pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat sebuah kisah singkat karena juga waktu yang pendek tentang seorang sosok khalifah yang sangat adil, Harun ar-Rasyid, seorang khalifah yang sangat masyhur dari khalifah-khalifah Bani Abbasiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa Harun ar-Rasyid nasabnya sampai kepada seorang sahabat yang disebut dengan Turjumanul Quran. Siapa lagi kalau bukan Abdullah Ibnu Abbas, sepupu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, putra Abbas Ibn Abdul Muttalib. Dan kita tahu semuanya bagaimana biografi Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat pakar dalam ilmu tafsir, sehingga dia mendapatkan julukan Turjumanul Quran. Tentu berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, cerdaskan anak ini dan pakarkan dia dalam ilmu Al-Quran, sehingga ketika dia tumbuh menjadi sahabat yang sangat dewasa, dia menjadi ulama besar dan rujukan para ulama atau para sahabat di zamannya. Dialah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Dari antara keturunan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma adalah seorang khalifah yang sangat adil, yang sangat masyhur dari khalifah-khalifah Abbasiyah. Bahkan banyak buku-buku barat menceritakan tentang khalifah ini, saking terkenalnya Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa Harun ar-Rasyid besar di rumah penguasa Abbasiyah. Setelah ayahandanya, khalifah yang sangat adil, Amirul Mukminin Muhammad al-Mahdi ibn Abi Ja'far al-Mansur al-Abbasi al-Hashimi ini meninggal dunia, maka sebagai penggantinya adalah anaknya Harun ar-Rasyid. Dan kita tahu bahwa Harun ar-Rasyid ini seorang khalifah yang sangat luar biasa, sangat mencintai para ulama, sangat zuhud, terkenal ibadahnya, dan begitu seterusnya. Nanti kita akan kisahkan biografi singkat bagaimana ikhtiramnya Harun ar-Rasyid kepada para ulama dan bagaimana ibadahnya serta jihadnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Harun ar-Rasyid ini bahkan punya istri namanya Zubaidah. Zubaidah adalah istri yang sangat dicintai Harun ar-Rasyid. Bahkan ada satu kisah yang menarik dari Zubaidah ini. Jadi suatu ketika Zubaidah haji dari Baghdad menuju Mekah. Karena kala itu Mekah tidak sebagaimana hari ini, mudah
mendapatkan air zam-zam dimanapun Anda berada. Sehingga jamaah haji tidak mungkin kehausan. Berbeda di zaman itu, air sangat sulit. Sehingga banyak jamaah haji itu yang kehausan, bahkan sampai meninggal karena kehausan. Ketika melihat fenomena seperti itu, maka Zubaidah pun meminta izin kepada suaminya Harun ar-Rasyid untuk membuat mata air supaya jemaah haji dimanapun berada di sekitar Mekah, mereka bisa minum dan bisa tenang saat melaksanakan haji. Maka Harun ar-Rasyid pun mengizinkan Zubaidah untuk membuat mata air dari uangnya sendiri. Dibuatlah mata air yang terbentang dari Mina sampai ke Mekah. Sehingga orang-orang Arab sampai hari ini menyebutnya sebagai Ainu Zubaidah, mata airnya Zubaidah. Subhanallah. Kita tahu bahwa di zaman Bani Israel ada seorang wanita pelacur memberi minum seekor anjing yang kehausan. Karena keikhlasannya, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan wanita pelacur itu ke dalam surga. Itu di zaman Bani Israel. Seorang wanita pelacur memberi minum seekor anjing yang najis, masuk surga. Maka apa yang dilakukan oleh Zubaidah, istri daripada Harun ar-Rasyid, tentu lebih dibandingkan seorang wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing. Karena yang diberi minum Zubaidah bukan binatang, tapi orang-orang yang sedang ibadah. Ribuan jemaah haji yang sedang ruku, sujud, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, itu yang diberi minum oleh Zubaidah, zaujatu Harun ar-Rasyid. Mulianya akhlak beliau. Akan tapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun demikian, ada pelajaran yang sangat berharga dari Zubaidah ini. Ketika Zubaidah menjelang wafatnya, dia bermimpi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ditanyakan kepada Zubaidah, "Ma fa'alallahu biki ya Zubaidah?" Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan untukmu wahai Zubaidah? Maka Zubaidah mengatakan, "Ghafarali Rabbi." Rabbku telah mengampuni diriku. Rabbku telah mengampuni dosa-dosaku. Maka dikatakan kepada Zubaidah, "Abi ainin amiltihi ya Zubaidah?" Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu karena engkau sudah membuat mata-mata air sehingga ribuan jemaah haji bisa minum dari mata airmu? Kata Zubaidah, "Al-ain wa mal-ain." Mata air? Bukan. Apalah artinya mata air itu? Walakin akan tetapi, kata Zubaidah, "Ghafara li Rabbi bi raq'ataini fi jawfil minal laili uhafidhu 'alaiha." Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni diriku dengan disebabkan 2 rakaat salat yang aku jaga ketika tahajudku tengah malam. Subhanallah. Terkadang orang mengira amalan yang besar, perbuatan yang sangat besar, yang bisa dikisahkan manusia sebagai sejarah setelahnya, itulah amalan yang bisa mengangkat seseorang. Tapi rupanya bagi Zubaidah, justru amalan yang remeh, amalan yang setiap orang bisa melakukannya, itu pula yang menjadikan Zubaidah diampuni dosa-dosanya. Dengan 2 rakaat, siapa yang tidak bisa melaksanakan 2 rakaat tengah malam? Akan tapi berinfak miliar-miliar untuk membuat mata air, tidak semua orang bisa. Itulah terkadang ada pelajaran besar di sini, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Boleh jadi yang kecil itu membukakan pintu dari pintu-pintu sorga buat kita.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah Zubaidah, istri daripada Harun ar-Rasyid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Harun ar-Rasyid sangat terkenal, sangat memuja dan memuji para ulama. Dan harusnya seperti itu para penguasa, dekat ulama. Karena dua-duanya adalah Amirul Mukminin, penguasa bagi kaum mukminin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud para pemimpin di sini artinya al-ulama wal umara. Para ulama dan juga para umara. Tentunya para ulama pemimpin dalam agama dan umara pemimpin dalam dunia. Apabila dua manusia ini bersinergi, tentu akan membuat keamanan negeri. Itulah yang dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika menghadap kepadanya seorang ulama yang buta, namanya Abu Muawiyah ad-Dharir. Ulama yang sangat besar di zaman itu, namun dia buta. Masuklah ad-Dharir ke dalam istana Harun ar-Rasyid. Maka Harun ar-Rasyid pun sangat memuliakan Abu Muawiyah ini. Sampai-sampai akhirnya dia memerintahkan pengawalnya untuk mengambil satu ember air. Diambilkan satu ember air. Kemudian dicucinya kedua kaki Abu Muawiyah ad-Dharir dengan kedua tangan yang mulia Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Lihat bagaimana ikhtiram, pemuliaan Khalifah Harun ar-Rasyid kepada ulama. Sementara Abu Muawiyah ad-Dharir tidak tahu siapa yang mencuci kedua kakinya. Sampai-sampai dikatakan, "Ya Aba Muawiyah, tahukah engkau siapa yang mencuci kedua kakimu?" Kata Abu Muawiyah, "Tidak tahu." Maka orang-orang pun mengatakan, yang mencuci kedua kakimu adalah Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Maka Abu Muawiyah pun mendoakan Harun ar-Rasyid, "Barakallahu fik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dirimu, hai Khalifah." Lihat bagaimana ikhtiramnya Harun ar-Rasyid kepada ulama. Luar biasa. Bahkan dikisahkan Khalifah Harun ar-Rasyid ini karena cintanya kepada para ulama, kebiasaan Harun ar-Rasyid itu 1 tahun haji dan tahun berikutnya jihad. Jadi 1 tahun haji dan 1 tahun berjihad. Begitu yang dilakukan selama dia berkuasa selama 23 tahun. Tahun ini haji, tahun depan jihad, tahun berikutnya haji, tahun berikutnya jihad. Subhanallah. Lah Khalifah Harun ar-Rasyid ini apabila haji, maka dia membawa 100 lebih para ulama dari nafkahnya, dari uangnya sendiri. Jadi dia mengambil para muhadditsin, para fuqaha, para ulama, haji bersama dia dan dia yang membiayainya. Indahnya penguasa yang memuliakan para ulama. Bahkan apabila Harun ar-Rasyid berjihad, maka dia serahkan negaranya kepada 300 para ulama lebih untuk memimpin negaranya supaya mendapatkan keamanan. Begitulah bersinerginya seorang hakim, seorang penguasa dengan para ulama. Dan bagaimana penghormatan Harun ar-Rasyid kepada para ulama luar biasa. Bahkan suatu ketika Harun ar-Rasyid meminta Imam Malik, ma'ruf Imam Darul Hijrah, yang mengasas madhab Malikiyah, Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu.
diminta untuk mengajari putra-putranya. Dengan cara Imam Malik datang ke rumahnya dan mengajari putra-putranya. Tapi Imam Malik menasihati dengan nasihat yang sangat menohok kepada khalifah. Persis seperti ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kakek buyut daripada Harun ar-Rasyid. Apa kata Imam Malik di hadapan Harun ar-Rasyid? Ya Imam, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Maka setelah itu Harun ar-Rasyid meminta majelis khusus kepada Imam Malik dengan tidak mendatangi Imam Malik, tapi dia yang mendatangi Imam Malik. Karena ikhtirah, memuliakan ilmu dan para ulama. Makanya tidak benar kalau Anda membaca sebuah majalah atau yang tersebar di beberapa YouTube dan internet, orang-orang yang hendak menjelek-jelekan Khalifah Harun ar-Rasyid dengan diceritakan dia khalifah yang sangat zalim, dia khalifah yang suka menghambur-hamburkan hartanya, mabuk-mabukan dan main perempuan. Itu tidak benar sama sekali. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang sangat saleh. Bahkan khalifah yang selalu memberikan keamanan bagi negaranya, yang selalu memuliakan para ulama, berjihad li'ila'i kalimatillah. Dan begitulah terkadang seorang khalifah yang baik, yang banyak jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin, ada saja orang-orang yang hasad, orang-orang yang hendak memburuk-burukannya, seperti yang terjadi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan contohnya. Bagaimana orang-orang Syiah Rafidhah berusaha menjelek-jelekan Muawiyah, bahkan berusaha untuk mengkafirkannya, supaya manusia tidak mengira dia orang baik. Maka apa yang terjadi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan itu pun dialami oleh Harun ar-Rasyid. Banyak orang yang memburuk-burukan dia, orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinannya. Padahal dia orang saleh, orang yang sangat berjasa dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Harun ar-Rasyid mendapatkan surat dari Khalifah Amuriyah, dari pemimpin Amuriyah ma'ruf, pemimpin Amuriyah yang ketika itu sebelum Khalifah Nakfur namanya, Khalifah Nakfur dipimpin oleh seorang wanita. Sebelum wafatnya Khalifah wanita tersebut. Jadi suatu ketika kita tahu bahwa Khalifah sebelum Nakfur selalu memberikan jizyah, upeti kepada kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad. Karena kita tahu dalam Islam, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya apabila berjihad untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, maka mereka saudara kita. Akan tapi kalau mereka menolak Islam, maka mereka harus membayar jizyah. Wa an yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah mereka memberikan jizyah upeti, tanda kerendahan mereka kepada kaum muslimin. Lah khalifah sebelum Nakfur, Khalifatul Rum yang menguasai Amuriyah kala itu, selalu memberikan jizyah kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Akan tapi setelah meninggalnya sang khalifah perempuan itu, pemimpin Romawi perempuan itu, kemudian diganti oleh Nakfur, Kalburrum istilah Harun ar-Rasyid, maka dia menolak untuk memberikan jizyah kembali. Bahkan Nakfur kemudian menulis surat kepada Harun ar-Rasyid dengan ejekan dan mengatakan, ya Harun, sesungguhnya khalifah sebelumku, dia senantiasa memberikan jizyah upeti karena memang dia lemah akalnya. Maklum seorang wanita.
Tapi diriku, kata Nakfur, aku tidak akan berikan jizyah itu sedikit pun kepadamu. Bahkan dia mengatakan, kau harus mengembalikan upeti-upeti yang sudah diberikan pemimpin sebelumku 2 kali lipat. Ketika Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala membaca surat itu, maka dia pun marah. Marah besar. Dia membalas surat itu kepada Nakfur dengan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dari Harun ar-Rasyid kepada Nakfur kalburruh. Sampai-sampai dijelaskan anjingnya Romawi. Kemudian dia mengatakan, aku tidak akan mengembalikan jizyah upetimu, apalagi 2 kali lipat. Justru aku akan datang kepadamu dan aku akan menghancurkan dirimu. Maka surat balasan itu bukan gertak sambal. Maka Harun ar-Rasyid pun kemudian membawa pasukan besar dari Baghdad menuju Amuriyah. Di gempurnya Amuriyah tersebut, akhirnya Nakfur pun kemudian lari. Dalam pelariannya itulah dia mengirim surat kepada Harun ar-Rasyid dan berjanji untuk memberikan upeti kembali bahkan 2 kali lipat daripada pemimpin sebelumnya. Subhanallah. Akhirnya sang Khalifah Harun ar-Rasyid pun kembali dengan kemenangan. Kemenangan bagi kaum muslimin. Bagaimana keberanian Harun ar-Rasyid dalam menggempur orang-orang kafir dalam jihad. Luar biasa, terkenal. Karena sekali lagi saya katakan, Harun ar-Rasyid dari kebiasaannya haji 1 tahun dan berjihad 1 tahun. Itulah Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Akan tapi setiap khalifah sebagaimana Bani Umayyah sebelumnya selalu diuji dari orang-orang sekelilingnya, orang-orang dalamnya, termasuk Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Dalam kepemimpinannya terkenal ada satu kisah namanya Mihnatul Baramika. Mihnatul Baramika, ujian, cobaan dari keluarga Baramika. Dan keluarga Baramika ini keluarga Persia. Sementara Harun ar-Rasyid ini Arab. Sebenarnya Al-Baramika, keluarga Baramika, sejak zaman Khalid Al-Barmaki. Kita tahu Khalid Al-Barmaki adalah orang kepercayaan khalifah-khalifah sebelum Harun ar-Rasyid. Seperti Abdullah As-Saffah dan setelahnya, termasuk juga Abu Mansur Ja'far al-Mansur, khalifah yang sangat terkenal dari khalifah Abbasiyah. Lah turunan Khalid al-Barmaki ini, Yahya ibn Khalid al-Barmaki, adalah orang yang sangat dekat dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Bahkan anak-anaknya seperti Fadl ibn Yahya dan Ja'far ibn Yahya al-Barmaki adalah orang kepercayaan Harun ar-Rasyid ketika itu. Bahkan saking cintanya kepada keluarga Yahya al-Baramika ini, Harun ar-Rasyid sampai seolah-olah menjadikan keluarga seperti saudara, padahal yang satu Persia, yang satu Arab. Saking cintanya kepada keluarga Baramika ini, Harun ar-Rasyid mempercayakan hukum di luar dari negaranya diatur oleh keluarga Baramika. Bahkan dia mengatakan kepada Yahya al-Baramika, walaupun aku menjadi khalifah, tapi hukum di belakang pintu istana kau yang atur. Bahkan 4 anaknya Yahya al-Baramika ini dijadikan wazir, dijadikan pemegang hukum di beberapa daerah. Seperti daerah timur diserahkan kepada Fadl ibn Yahya, daerah barat diserahkan kepada Ja'far ibn Yahya, dan begitu seterusnya. Sampai seolah-olah yang menguasai Baghdad dan kaum muslimin kala itu adalah keluarga Baramika. Ya, karena kepercayaan yang mutlak yang diberikan kepada keluarga Baramika oleh Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala.
Baru 1 tahun berjalan dari kekhilafahannya. Karena memang keluarga Baramika ini selalu memperkaya keluarganya, memperkaya dirinya. Sampai-sampai tersebar kabar bahwa anak-anaknya Baramika membuat rumah besar-besar dengan biaya mungkin triliunan di zaman sekarang. Dan mereka selalu hidup israf, berlebih-lebihan dalam dunia. Dan itu terbongkar. Sampai akhirnya ketika Ja'far ibn Yahya diajak haji oleh Harun ar-Rasyid, sepanjang jalan dari Baghdad sampai ke Mekah, Harun ar-Rasyid ini bertanya kepada manusia, ini kebunnya siapa? Ini tanahnya siapa? Orang-orang pun mengatakan ini tanahnya Baramika, Baramika, Baramika. Itu selalu disebut. Sehingga akhirnya kemudian ada orang yang menasihati Harun ar-Rasyid bahwa idza tamakkan tamallak. Apabila orang itu sudah banyak hartanya, pasti dia akan menggulingkan kekuasaan. Pasti dia akan memilikinya. Akhirnya kemudian Harun ar-Rasyid pun baru sadar. Dari situlah akhirnya Harun ar-Rasyid memutuskan untuk memiskinkan keluarga Baramika dan mengembalikan hartanya kepada Baitul Mal, karena mereka sudah israf, berlebihan, tidak amanah dalam kepemimpinan. Bahkan singkat cerita akhirnya keluarga ini dimasukkan ke dalam penjara dan sebagian meninggal dalam penjara, dan juga keluarganya semua dimiskinkan sampai istri Ja'far ibn Yahya al-Baramika ini sampai menjadi penjual kulit di pasar-pasar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan anak-anaknya ketika di penjara mengatakan kepada Yahya al-Barmaki ini, mengatakan, wahai bapakku, dulu kita orang kaya. Sekarang kita berada dalam kegelapan penjara. Sebenarnya apa salah kita? Subhanallah, kata-kata yang bijak. Yahya al-Baramika mengatakan kepada anak-anak, ya bunai, boleh jadi ini da'watul al-madlum. Boleh jadi apa yang kita alami ini adalah doa orang-orang yang pernah kita zalimi. Mereka berdoa di tengah malam. Tanpa sadar doa itu Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan kepada kita. Sebenarnya keluarga al-Baramika ini keluarga yang sangat baik. Suka bersedekah. Akan tapi karena israf, ketika seorang dikuasai oleh harta, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى. Terkadang manusia itu mudah melampaui batas apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepadanya. Begitulah fitnah Baramika terhadap Khalifah Harun ar-Rasyid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Harun ar-Rasyid memiliki banyak anak dan memiliki beberapa istri. Satu istrinya daripada Arab yang bernama Zubaidah tadi. Kemudian ada juga budaknya dari Persia. Lah dari istrinya lahirlah Al-Amin, Muhammad Al-Amin, dan dari budak Persianya lahirlah Abdullah Al-Ma'mun. Lah ketika Khalifah Harun ar-Rasyid ini sudah tua, maka sebelum wafatnya berwasiat kepada dua putranya untuk membagi wilayah. Bahwa khalifah tetap dipegang oleh Muhammad Al-Amin karena dia anak sahnya dari keturunan Arab. Adapun Abdullah Al-Ma'mun adalah dari budaknya Persia. Setelah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan Khalifah Harun ar-Rasyid, maka betul-betul hukum dipegang Muhammad Al-Amin dan juga Abdullah Al-Ma'mun. Tetapi menjadi khalifah adalah Muhammad Al-Amin. Akan tetapi ketika wilayah yang dikuasakan kepada Abdullah Al-Ma'mun lebih besar, lebih banyak penghasilan dibandingkan Muhammad Al-Amin, maka datanglah para penghasut untuk mengadu domba keduanya. Sehingga ketika itu Muhammad Al-Amin menghendaki
Abdullah Al-Ma'mun ini dicopot dari jabatannya. Tetapi ketika itu Abdullah Al-Ma'mun atau dikenal dengan Al-Ma'mun tidak mau. Justru mempersiapkan pasukan besar. Akhirnya menyerang Baghdad dan berakhir dengan terbunuhnya Muhammad Al-Amin. Maka ketika itu yang berkuasa adalah Khalifah Al-Ma'mun dengan kecerdasannya. Khalifah Al-Ma'mun. Akan tapi kesalahan Khalifah Al-Ma'mun ini, penerus daripada Harun Ar-Rasyid, dekat dengan atau memiliki guru Abu Hudzaifah Al-Khudali, seorang berakidah Mu'tazilah yang kemudian didekatkan kepadanya Bishr Al-Murrisi, Ahmad bin Abi Du'ab, dan juga banyak tokoh-tokoh Mu'tazilah yang mendekati Khalifah Al-Ma'mun yang sebelumnya tidak terjadi di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Mereka ada tetapi bersembunyi. Karena kita tahu bahwa Harun Ar-Rasyid itu ayahandanya orang yang tidak suka dengan orang-orang yang zindik, orang-orang munafik. Bahkan apabila tertangkap, maka dibunuh oleh Harun Ar-Rasyid ini. Ingat salah satu kisah ketika ada pemalsu hadis di zaman Harun Ar-Rasyid. Jadi ada orang yang ketahuan memalsukan hadis, ditangkapnya oleh Harun Ar-Rasyid. Kemudian Harun Ar-Rasyid pun mengeksekusi orang yang memalsukan hadis ini dengan eksekusi mati. Sampai-sampai pemalsu hadis ini mengatakan kepada Harun Ar-Rasyid, "Ya Harun Ar-Rasyid, ya Khalifah, engkau membunuh diriku hanya karena 2 atau 3 hadis yang kupalsukan. Wahai Khalifah, sesungguhnya bukan 2 atau 3 hadis yang kupalsukan, akan tetapi 2000 hadis sudah kupalsukan." Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, "Walaupun 2000 hadis, sesungguhnya aku memiliki Abdullah ibnu Mubarak." Kemudian dia menyebutkan beberapa ulama selain Abdullah ibnu Mubarak dan mengatakan merekalah yang akan membersihkan hadis-hadis yang kau buat dari hadis-hadis Nabi SAW. Subhanallah. Itulah ketegasan Harun Ar-Rasyid. Akan tapi putranya Abdullah Al-Ma'mun atau dikenal dengan Khalifah Ma'mun justru menjadikan pengas Daulah Abbasiyah menjadi Daulah Mu'tazilah. Yang dikenal akhirnya dalam sejarah pemahaman Mu'tazilah ini menguasai Baghdad dan Khalifah Ma'mun memaksakan orang untuk berakidah Mu'tazilah sampai kepada kisah tentang mihnah khalqil Quran. Bagaimana Al-Quran dikatakan makhluk dan di zaman inilah para ulama tersiksa hidupnya. Banyak yang ditangkap, dipenjara, dibunuh. Salah satunya Imam Ahmad ibn Hanbal, Muhammad ibn Nuh, Nu'aim ibn Hammad, Muhammad ibn Nasir, dan begitu seterusnya. Banyak para ulama yang kemudian mereka harus tiarap, terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk karena takut ditangkap. Ada yang berani seperti Imam Ahmad. Ada yang akhirnya terbunuh seperti Nu'aim ibn Hammad, harus meninggal di penjara, tidak disolatkan, tidak dikafankan. Dan Muhammad ibn Nuh harus meninggal saat diseret dengan borgolnya. Banyak fitnah di zaman Khalifah Ma'mun. Kemudian Khalifah setelahnya, juga Khalifah Al-Mu'tasim, dan Khalifah setelahnya Al-Wathiq, sampai di zaman Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah Abbasiyah, barulah ahli sunnah kembali menguasai dan Mu'tazilah kembali meredup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah sejarah singkat dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena juga waktu. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan berkah pagi kali ini. Semoga kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa, bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz. Baik, jika Anda ingin bertanya, disilahkan. Anda bisa menghubungi kami di 0811 7006 106 atau bisa mengirimkan pertanyaan ke 081 803 106 106. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang masuk dari Nagoya nih, dari Amir di Nagoya nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ganjaran bagi mereka yang suka hasad kepada orang lain ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Hasad ini
penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang pertama terjadi di langit, bahkan penyakit yang pertama terjadi di bumi. Adapun di langit hasadnya iblis kepada Adam sehingga tidak mau sujud karena perintah Allah Azza wa Jalla. Adapun hasadnya di bumi, hasadnya Qabil kepada Habil sehingga terjadi pembunuhan pertama pada umat manusia. Bahkan setiap para pembunuh dosanya akan dipikul oleh Habil, oleh Qabil tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Saking bahayanya hasad, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dan disuruh berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari setiap keburukan orang yang hasad. Sebenarnya setiap kita ini punya hasad. Saya, Anda atau siapapun ada hasad dalam hati. Akan tapi hasad itu tidak akan bahaya kecuali orang yang memainkannya. Kalau hasad itu dimainkan baru berbahaya. Makanya kenapa salah satu penyakit sihir yang disebut penyakit ain itu ditimbulkan karena hasad. Karena hasad itu penyakit yang luar biasa dan susah untuk dilawan, susah untuk diperangi. Bagaimana Anda akan menghadapi orang yang hasad? Terkadang orang yang hasad itu tidak tahu siapa dia. Tetangga kita yang sebelah kiri, sebelah kanan, belakang, depan hasad, kita tidak tahu. Karena orang hasad itu terkadang kita tahu, terkadang kita tidak tahu. Yang kita tahu mungkinlah kita bisa menghindar. Yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Terkadang orang yang hasad ini sangat bahaya. Bisa saja dia menyebar hoax, menyebar dusta, menyebar fitnah, membuli, bahkan mungkin menyewa orang, bahkan datang ke dukun untuk menyihir, bahkan menyembah syaitan untuk menyakiti, dan begitu seterusnya. Makanya orang-orang yang hasad ini bahaya sekali. Sangat bahaya. Bagian daripada sihir. Makanya kita suruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasad ini. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama kita ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Rabb pemilik falak, falak subuh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lawanlah sesuatu itu dengan lawannya. Lawanlah sesuatu itu dengan lawannya. Kita tahu bahwa tujuan orang yang hasad itu untuk menghilangkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Seperti kita dianugerahkan rumah, dianugerahkan kendaraan, istri, anak-anak, suami, kekayaan. Terkadang ada orang yang hasad kepada kita. Maka lawanlah hasad itu dengan lawannya. Ketika hasad ingin menghilangkan, maka kita berdoa dengan keberkahan. Setiap Anda memiliki rumah baru, doakan keberkahan. Ya Allah, berkahilah rumah saya. Berkahilah kendaraan saya, berkahilah anak-anak saya, berkahilah dengan keluarga saya. Supaya ketika orang itu niat untuk menghilangkan nikmat, maka kita berdoa untuk supaya ditambah nikmat. Karena berkah itu menambah nikmat. Maka lawanlah dengan lawannya. Ya. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang hasad. Kalau kita tahu dia hasad kepada kita, maka berusaha kita bersedekah kepada dia. Karena hakikatnya orang hasad itu, mereka fakir. Sekaya apapun mereka fakir. Karena hendak menghilangkan nikmat orang, supaya nikmat itu beralih kepada dia. Berarti dia masih fakir. Maka sedekahlah. Berikan hadiah kepada mereka. Dan doakan supaya mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun hasad itu penyakit iblis. Dan penyakit orang-orang fasik seperti Qabil dan juga yang lainnya. Karena bagaimanapun terhalangnya hidayah itu karena hasad. Lihat Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kenapa tidak mau masuk kepada agama Rasulullah SAW? Karena hasad. Ya. Dia dalam hatinya mengimani, bahkan meyakini agama yang paling benar Rasul SAW. Tapi karena hasadnya terhalang hidayah Islam. Akhirnya Abu Jahal mati kafir. Padahal dia salah satu orang yang didoakan Nabi SAW untuk memuliakan Islam. Allahumma izzal Islam bi umaraini. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua Umar, maksudnya Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham Abu Jahal. Tapi
hasad menghalangi Amr bin Hisham atau Abu Jahal untuk mendapatkan hidayah dan masuk dalam Islam. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Amir di Nagoya. Semoga bermanfaat apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz, juga bagi pendengar dan pemirsa yang lainnya. Sudah masuk juga WhatsApp dari Ibu Imah di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya kepada kami yang baru hijrah agar istiqomah di zaman yang penuh fitnah ini, Ustaz. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, "Inna mi waraikum ayyamal sabri." Sesungguhnya di belakang kalian, kata Rasul, artinya jauh setelah zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita akan ada hari-hari kesabaran. Al-qabid ala sunnah kal-qabid ala al-jamrah. Siapapun yang memegang erat ajaran Rasul, maka dia seolah-olah memegang bara api. Semakin dipegang, makin panas, banyak ujian, dilepas-lepaslah ajaran Nabi SAW. Sehingga wajar kalau Nabi SAW berikan pahala. Orang-orang yang beramal di tengah-tengah fitnah, maka akan diberikan pahala 50 sahabat yang beramal dengan amalan yang sama yang kita lakukan di zaman fitnah. Ya, karena mengamalkan sunnah, ajaran Nabi SAW di zaman fitnah itu amatlah berat. Banyak tantangan, rintangan, cobaan. Seperti yang dikatakan Waraqah ibn Naufal kepada Nabi SAW, apapun atau siapapun yang membawa apa yang kau bawa, ya Muhammad, illa udhi, pasti akan diuji. Dalam riwayat, illa udhi, pasti akan disakiti. Entah dengan lisan orang lain, memfitnah, membuli, menuduh. Mungkin dengan fisik orang lain, memukul, mengusir, dan begitu seterusnya. Oleh karena itulah maka istiqamah di zaman fitnah ini sangat penting. Bagaimana caranya? Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang membolak-balikan hati kita adalah Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah, wa idzat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Doa itu silahul mu'min, senjatanya orang Islam. Maka berdoalah kepada Allah supaya kita istiqomah di zaman fitnah. Yang kedua, carilah lingkungan. Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama kawannya. Semakin baik lingkungan, maka semakin bisa merubah kondisi kita. Semakin buruk lingkungan, maka akan mudah kita futur. Oleh karena itu cari lingkungan. Termasuk dalamnya adalah cari pertemanan yang baik. Cari teman yang baik. Karena teman yang baik itu bagikan penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak membelinya, maka kita akan terciprati baunya. Maka cari lingkungan yang baik, perumahan yang baik, daerah yang baik, yang dekat dengan pesantren, dekat dengan masjid, dekat dengan orang-orang yang seakidah gitu ya. Kemudian cari teman yang baik. Karena teman itu akan mempengaruhi seseorang. Ya, karena ada istilah orang Arab mengatakan as-sahib as-sahib. As-sahibus sahib. Kawan itu menyeret. Jadi pertemanan itu bisa menyeret. Terkadang kepada yang baik, terkadang kepada yang buruk. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk beramal soleh. Istiqomah artinya walaupun amalan itu kecil, tetapi dengan cara istiqomah jauh lebih besar dibandingkan amalan besar tapi tidak istiqomah. Jadi kalau kita baru mendapatkan hidayah, kemudian Anda mendapatkan satu amalan, 1-2 buah hadis, Anda dengar, kalau Anda bisa amalkan, amalkan. Ya. Amalkan, istiqomahlah. Makanya ada istilah khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang istiqamah walaupun sedikit. Kemudian yang keempat, kata para ulama, senantiasa jangan lepaskan majelis ilmu. Anda hadirlah di majelis-majelis ta'lim yang mengajarkan halal dan haram. Biasakan mendengar YouTube ataupun media-media dakwah. Ya, dan usahakan jangan melihat yang lainnya. Jangan dihobikan dengan musik, jangan dihobikan dengan sinetron, dengan film-film, dengan yang lainnya. Tapi cobalah hobikan dengan ilmu. Apabila membuka medsos, maka carilah ustadz-ustadz yang
mendakwahkan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Al-Quran dan sunnah, kepada orang-orang yang memahamkan kepada pemahaman salaful ummah. Ya, cari mereka, setel tiap hari, supaya kita tidak futur. Karena dulu di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Handalah, ghasilul malaika. Dia pernah mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dan mengatakan, wahai Abu Bakar, aku kalau ada di majelis Nabi, seolah-olah surga dan neraka berada di kedua pelupuk mataku. Tapi kalau aku tinggalkan majelis Nabi, seolah-olah itu hanya dongeng belaka di benakku. Maka Handalah mengatakan, apakah aku ini seorang munafik, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar kemudian datang kepada Rasul dengan Handalah menanyakan perkara itu. Dan Rasul memberikan nasihat kepada Handalah, walakin ya Handalah sa'atan. Akan tapi wahai Handalah, tolonglah sesaat kau berada di majelis ilmu, sesaat kau sibukkan dengan dunia. Sesaat kau berada di majelis ilmu, sesaat kau sibukkan dengan dunia. Jadi jangan lupakan ilmu, karena itu yang menjadikan jalan istiqamah. Kemudian juga yang terakhir, jangan lupa selain daripada ilmu, berusaha untuk mengamalkan ilmu dan bersabar. Itu yang paling penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ilmu, amal, dakwah dan sabar. Wallahu a'lam bishawab.